warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari FIK Unisula untuk mengampu laboratorium keperawatan dasar 1. Sebelum kita mulai untuk materi pada hari ini, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saya nggak kenal sama Anda semuanya, saya tidak bisa sayang-sayangan sama Anda, gitu ya. Biasanya jargon saya itu seperti itu, ya. Nah, untuk nama saya, ya mohon maaf, nama saya adalah Muhammad Mahfud, biasa dipanggil dengan Pak Mahfud. Kebetulan kerja saya di unit instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Saya sudah berkeluarga, anak masih 1, doakan semoga bisa cepat jadi 2 ya. Tapi tetap istri 1, nggak nambah, saya nggak menambah, cukup 1 aja gitu ya. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Untuk skillab pada kesempatan kali ini, nanti insya Allah kita akan ada 6 kali pertemuan. Saya mendapatkan amanah dari FIK untuk melakukan 6 kali pertemuan. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik dasar ya, atau laboratorium keperawatan dasar 1. Itu nanti mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau biasa kita sebut dengan head to toe. Kita sebagai seorang perawat itu harus mampu melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Secara head to toe kita harus mampu, karena pada dasarnya dalam kita melakukan asuhan keperawatan ya, mulai dari proses pengajian sampai tahap evaluasi, di mana nanti ada tahap diagnosa keperawatan. Salah satunya untuk menentukan diagnosa keperawatan itu adalah dari hasil pengkajian. Nah, salah satu dari hasil pengkajian itu kita harus melakukan untuk pemeriksaan fisik untuk menentukan masalah pasien. Nah, selain itu juga kita juga nanti melakukan kolaboratif dengan dokter, sehingga nanti pada saat kita melakukan kolaboratif dengan dokter akan lebih mudah untuk kita melakukan komunikasi kepada dokter bahwa ditemukan masalah-masalah ya, masalah-masalah pada pasien dari hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Nah, kebetulan nanti pada saat skillab laboratorium keperawatan dasar 1 ini nanti ada 6 kali pertemuan. Yang pertama nanti kita mulai dari pengkajian kepala, mata, dan juga penglihatan ya, itu untuk pertemuan pertama. Kali ini untuk pertemuan pertama, karena kita untuk perkuliahannya masih menggunakan sistem daring, jadi nanti saya akan memutarkan video. Kita nanti akan menganalisis bersama-sama terkait dengan pemeriksaan fisik kepala dan juga untuk pemeriksaan fisik mata atau penglihatan. Nanti Anda silahkan simak bersama-sama untuk video yang sudah kami berikan. Nah, yang pertama kali itu adalah jangan lupa untuk cuci tangan sebelum kita memulai prosedur ataupun sesudah prosedur. Nah, yang pertama itu paling mendasar, yaitu bentuk kepalanya. Kita lihat apakah ada mikrosefalus atau tidak. Biasanya itu ukuran kepala itu lebih kecil dikarenakan adanya kelainan otak pada pasien. Ditandai dengan lingkar kepala itu kurang dari 42 cm. Dan biasanya pasien yang mengalami mikrosefalus ini ada gangguan perkembangan atau pertumbuhan otak, dan juga kadang mengindikasikan kepada penyakit tertentu, yaitu meningitis atau meningoencephalitis pada otak pasien. Selain itu, kita melihat apakah ada makrosefali atau hidrosefalus pada kepala pasien. Ditandai dengan biasanya kepala membesarkan, dan itu karena adanya penumpukan cairan cerebrospinal dalam otak. Seperti itu. Nah, setelah itu kita beralih ke fontanel, yaitu ubun-ubun. Kita lihat pada pasien apakah fontanel itu cembung. Jika cembung itu berarti menandakan adanya peningkatan tekanan intrakranial pada kepala pasien. Dan jika itu cekung, maka itu menandakan adanya dehidrasi ataupun malnutrisi pada pasien. Kita beralih ke rambut pasien. Kita inspeksi. Kita
kita lihat warnanya, jumlah dan distribusinya rambut itu merata atau tidak. Kemudian juga kita bisa lihat warnanya, apakah hitam, putih, atau uban, ataupun rambut jagung. Itu seperti kuning gitu ya, itu untuk malnutrisi. Kemudian kita lihat apakah ada kebotakan atau alopecia pada kepala pasien, dan kita palpasi, kita lihat tuh apakah teksturnya itu kering, lembut, atau kasar seperti itu. Kita beralih ke wajah pasien. Pertama, kita inspeksi dulu, kita lihat apakah ada pucat, kemudian kita lihat juga apakah wajah itu simetris, ya. Kemudian kita cek jika sisi wajah pasien yang sakit itu tertarik ke wajah sisi yang sehat, sebelah sisi yang sehat, maka itu bisa menandakan bahwa pasien itu terkena stroke atau Bell palsy. Seperti itu. Terus, jangan lupa untuk melihat apakah ada wajah mongoloid pada pasien. Jika iya, maka terindikasi bahwa itu adalah pasien Down syndrome. Pemeriksaan mata. Pertama, kita inspeksi dulu, kita cek kesimetrisan mata pasien, posisi mata pasien. Kemudian kita arahkan pasien untuk melihat benda yang kita pegang. Kita bisa mengambil pulpen seperti itu, dan kita gerakkan objek tersebut. Kita minta pasien untuk mengikuti objek yang kita bawa. Kita lihat apakah ada disfungsi otot mata. Biasanya itu jika ada, itu adalah strabismus, yaitu disfungsi otot mata yang tidak bisa melihat ke arah yang bersamaan, seperti mata juling, seperti itu. Kemudian kita amati gerakan matanya seperti tadi. Terus kita cek lapang pandang dan untuk visus pasien. Kemudian kita cek pupil dan kita berikan cahaya dari senter. Cara ceknya itu dari samping mata ke tengah mata. Kita perhatikan pupilnya itu mengecil atau tidak. Normalnya itu mengecil atau miosis. Kemudian kita lihat lensanya, kita berikan cahaya juga, dan kita lihat apakah keruh atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan pada konjungtiva pasien. Caranya sangat mudah, yaitu kita letakkan dua ibu jari kita di palpebra inferior pasien. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat apakah berwarna pink atau merah muda. Kenapa seperti itu? Karena di konjungtiva itu terdapat banyak pembuluh darah. Kemudian jika abnormal, kita temukan warna pucat, yaitu mengindikasikan anemis, dan berwarna kemerahan, itu menandakan adanya konjungtivitis pada mata pasien. Kita periksa sklera mata pasien. Caranya sangat gampang. Kita buka palpebra superior pasien dan kita amati. Warnanya itu normalnya putih. Kemudian jika ada ikterus atau ikterik, berarti itu menandakan adanya gangguan fungsi hati. Biasanya pada pasien hepatitis. Kenapa kok bisa berwarna kuning atau terjadinya ikterus? Nah, karena kan ada peningkatan dari bilirubin di dalam tubuh pasien. Jadinya mata kita berwarna kuning. Dan kadang juga sampai ke tubuh pasien. Setelah kita cek tadi mata pasien, kita akan temukan berbagai abnormalitas pada mata. Nah, yang pertama itu ada kalazion. Kalazion ini bisa disebut bintitan ya kalau di sini. Terus itu adanya benjolan kecil di kelopak mata, bisa bawah ataupun bisa atas. Terjadi karena adanya satu sumbatan minyak atau kelenjar meibomian di dalam kelopak mata. Jadi terbentuknya sebuah benjolan kecil. Yang kedua itu ada strabismus. Strabismus ini yaitu mata juling. Karena terjadi adanya disfungsi otot mata, jadi mata itu tidak bisa melihat ke arah yang sama secara bersamaan. Pasti nanti ada ke arah samping atau tengah seperti itu. Terus ada di sini ada ektropion. Gambar yang ketiga di sini itu sering terjadi pada usia lansia. Karena apa? Karena kelopak mata itu mengalami penuaan dan pengenduran jaringan, jadi kendur gitu jaringannya. Terus yang keempat ada konjungtivitis, yaitu peradangan pada konjungtiva. Biasanya sih berwarna merah, terus juga pasien mengeluh terasa gatal gitu pada konjungtivanya. Kita beralih ke selanjutnya.
Yang pertama ada ptosis. Ptosis ini itu adalah turunnya kelopak mata sebelah mata pasien, jadi pasien itu tidak bisa membuka mata secara sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada subconjunctival bleeding. Itu adalah adanya perdarahan di subkonjungtiva pasien. Kemudian yang ketiga, oh iya, kenapa sih kok bisa terjadi perdarahan? Karena di konjungtiva itu banyak pembuluh darah yang kecil dan juga rapuh. Oke, lanjut ke keratitis. Keratitis di sini adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi di kornea mata pasien. Yang terakhir, adanya katarak. Nah, katarak ini terjadinya itu kebanyakan di usia lansia. Dan kita bisa melihat apakah lensa pasien itu keruh atau tidak. Dan jika tidak diobati, 70%-nya akan menyebabkan kebutaan pada mata pasien. Kita beralih ke palpasi mata dan palpebra. Di sini kita minta pasien untuk duduk, kemudian kita minta pasien untuk memejamkan matanya, dan kita lakukan palpasi di kedua mata pasien. Kita tekan apabila ada nyeri tekan, kemudian kita cek apakah mata itu teraba keras atau kenyal. Terus kita anjurkan pasien untuk membuka mata, dan kita palpasi lagi di bagian bawah, samping, dan atas. Kita tanya apakah ada nyeri tekan atau tidak saat kita palpasi. Pemeriksaan hidung. Hidung bagian luar kita inspeksi posisi septum nasinya seperti yang ada di gambar. Terus kita lihat apakah adanya deformitas dan inflamasi. Terus kita inspeksi lagi, kita lihat mukosanya apakah ada sekret atau tidak, terus warnanya. Kemudian apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita inspeksi lagi hidung bagian dalam, kita lihat, kita bisa menggunakan alat juga, spekulum. Ini kita lihat apakah ada polip atau kecil dalam hidung seperti yang ada di gambar. Terus kita lihat sekretnya apakah penuh di dalam hidungnya, terus apakah pucat, apakah ada ulkus di hidung bagian dalam pasien. Nah, kita cek palpasi hidung pasien.